Maltreatment pada anak atau yang disebut juga dengan child abuse adalah segala bentuk perlakuan yang menyakiti anak, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Pelaku maltreatment pada anak bisa berasal dari orang terdekat anak seperti orang tua, keluarga, atau pengasuh. Biasanya ada berbagai jenis kekerasan pada anak, di antaranya yaitu pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan psikolog, ketiga kekerasan seksual, keempat pengabaian. Pertama, kekerasan fisik itu sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Terdapat dua golongan yang dapat digolongkan dalam perilaku kekerasan fisik, yaitu standar luka dan standar bahaya. Standar luka biasanya mencoba mengenai kekerasan fisik dengan memperlihatkan luka yang teramati selama 48 jam terakhir. Dan kedua, standar bahaya biasanya mencoba mengenali kekerasan fisik dengan melihat peluang anak untuk mengalami luka apabila berada di lingkungan tersebut. Kedua, kekerasan psikolog yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderita psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikolog juga memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik. Kekerasan psikolog terkadang sulit diidentifikasi karena tidak ada bekas yang dapat teramatis. Dan kekerasan psikolog juga memiliki dampak yang lebih serius dan berkepanjangan dibandingkan dengan kekerasan fisik. Hampir seluruh perilaku kekerasan fisik dan seksual melibatkan kekerasan psikolog. Dan tentunya hal ini juga dapat dilihat pada anak yang baru saja dipukul oleh orang tuanya, dipaksa untuk berbohong kepada guru ketika ditanya tentang memar di tangannya karena seringkali diikuti dengan ancaman anak. Ketiga, kekerasan seksual. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, memaksakan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga. Kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Anak dengan kekerasan seksual biasanya juga dapat mendapatkan kekerasan fisik dan psikolog pada saat bersamaan. Para ahli juga membagi kekerasan seksual di antaranya. Pertama, kekerasan seksual dengan sentuhan, seperti menyentuh tubuh anak, terutama organ seksual anak, meminta atau memaksa anak menyentuh organ seksual orang dewasa dan melakukan penetrasi pada vagina atau anus dengan menggunakan penis atau benda. Kedua, yaitu kekerasan seksual tanpa sentuhan seperti memperlihatkan alat kelamin atau perilaku seksual pada anak, memperlihatkan pornografi pada anak, meminta anak untuk membuka baju di hadapan orang dewasa, dan masturbasi di hadapan anak. Dan yang ketiga yaitu eksploitasi seksual seperti memperlihatkan anak pada bidang prostitusi dan menggunakan anak pada film atau foto pornografi. Keempat yaitu pengabaian. Pengabaian dapat terjadi pada kebutuhan fisik atau psikolog anak, atau bahkan kedua-duanya berakibat pada masa kesehatan atau perkembangan anak. Pengabaian tersebut terjadi secara persisten dan terus-menerus sehingga berakibat fatal bagi anak. Pengabaian dapat terjadi kapanpun, bahkan sebelum anak lahir. Ibu hamil yang mengetahui dan tetap mengonsumsi zat-zat berbahaya bagi janin tersebut. Karena ibu tersebut mengabaikan kebutuhan anak untuk dilahirkan dan berkembang secara sehat.
Dampak kekerasan pada anak yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Jika dampak jangka pendek itu sendiri, contohnya seperti luka memar, ketakutan, anak menjadi agresif, dan bisa juga berakibat pada masalah belajar pada anak. Dan jika dampak jangka panjang itu sendiri, contohnya seperti gangguan stres pasca trauma, risiko penyakit kronis seperti asma, depresi, dan bisa juga berakibat sulit membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Bagi orang tua yaitu bisa membangun hubungan yang aman dan penuh kasih sayang dengan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menghabiskan waktu bersama anak, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan dukungan emosional. Dan bisa juga dengan membicarakan tentang kekerasan pada anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan tentang apa itu kekerasan, bagaimana cara menghindarinya. Jika untuk di lingkungan sekolah, yaitu bisa membuat lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengawasi anak dengan baik, menyediakan tempat bermain dan belajar, dan menumbuhkan rasa saling menghormati. Dan untuk keluarga sendiri, yaitu bisa menjalin komunikasi yang terbuka dan saling mendukung antar anggota keluarga. Hal ini dapat membantu anak merasa aman dan nyaman berbagi cerita tentang apa yang mereka alami.